Halo Bapak Ibu pemirsa Melilian seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu, adik-adik, saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan saat ini, hari ini kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan fresh ya. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan protokol kesehatan dan diimbangi dengan pola hidup yang sehat, kita menjadi lebih baik ya, bisa melindungi diri kita dari COVID-19. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan membicarakan tentang detox. Ya, apa sih detox? Detox adalah, kalau bahasa awam pasti udah tahu, mengeluarkan racun ya. Nah, detox sendiri ya banyak ya di luar sana. Kita bisa memakai ala detox dengan pencahar. Nah, tentu saya tidak setuju dengan ini ya. Buang air besar dan lain sebagainya ya. Detox dengan pencahar ini sangat beresiko ya, dehidrasi, bahkan menjadi loss ya, akhirnya jatuh dalam keadaan sakit. Detox hanya dengan makanan tertentu, misalnya protein saja, daging saja, atau lemak saja, tentu saya juga kurang setuju dengan ini. Karena detox yang tadinya mau mengeluarkan racun, tapi justru mau masukkan racun ya, karena protein yang berlebih dari hewan justru akan menimbulkan racun. Lemak yang berlebih dari hewan justru akan menjadi tumpukan racun ya. Kemudian detox hanya dengan air. Detox dengan air ya. Ada kelemahan juga ya. Kita butuh nutrisi ya. Detox itu bukan berarti hanya ngeluarin racun saja, tapi kita juga memasukkan nutrisi yang bagus. Tapi kalau nutrisinya cuma air doang, berarti yang didapat just mineral aja, dan itu mineralnya juga jumlahnya nggak lengkap-lengkap amat ya. Jadi tetap nutrisi yang lainnya kurang. Nah, detox yang kita bahas saat ini adalah detox dengan Melilea. Yang kita bahas adalah mie detox. Oke, bisa digeser slide-nya. Bapak Ibu, Melilea detox atau mie detox ya, itu tentu kita melakukan detox dengan cara yang soft ya, cara yang lebih elegan ya, cara yang lebih nyaman ya, yang mana ya, kita membebaskan racun dalam tubuh kita, kita buang dengan nyaman ya, tanpa membuat tubuh kita menjadi menderita. Kalau saya melihat gambar ilustrasi di depan ya, sebelah kiri kita ada gambar pohon dengan daun yang hijau ya. Kemudian yang sebelah kanan ada pohon dengan ranting yang kering, tidak ada daunnya sama sekali ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pasti bisa membandingkan mana pohon yang sehat, mana pohon yang tidak sehat. Ya. Kenapa daunnya bisa begitu rimbun hijau? Karena nutrisinya tercukupi. Ya, kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Ya. Nutrisinya tidak dapat, bahkan air pun tidak dapat di sana. Jadi kering kerontang ya. Nah, pohon yang hijau ini, yang fresh, segar ini tentu saja ya bebas dari toksin, bebas dari trauma, stres ya, dan juga terawat sehingga kondisinya sangat fit ya, dan kesannya adalah kelihatan segar, dan ujung pangkalnya adalah pohon ini adalah long term alias awet muda. Kita bandingkan ilustrasi kita ini adalah pohon yang sebelah kanan ya, rantingnya kering begitu saja ya. Kemudian daun-daunnya bahkan tidak ada, bahkan rumput yang di bawahnya pun itu warnanya sudah kuning semua. Artinya kalau kita ini gambarkan tubuh kita, maka tubuh kita ini
mendapatkan nutrisi yang kurang berimbang. Mungkin banyak produk hewan yang terlalu berlebihan, ya. Mungkin juga produk yang sudah diproses sedemikian rupa, ya. Ada akumulasi racun, polusi, toksin, ya, ditambah dengan trauma stresor, ditambah dengan penambahan umur, ya, yang ternyata tanpa penambahan umur pun, ya, tubuh kita mengalami penuaan dini. Dan adanya juga bibit genetika dari tubuh kita yang diturunkan, bahkan genetika yang bagus bisa berubah menjadi ada kerusakan, dan sehingga muncul penyakit yang baru, ya. Jadi ini adalah sekilas tubuh kita dalam bentuk pohon, ya. Nah, kita akan maju ke slide berikutnya, oke. Nah, Bapak Ibu, lifestyle, ya, pola hidup sehat, ya, kita akan membahas begitu banyak, ya, mulai dari jam istirahat kita bagaimana, pola tidur kita bagaimana, olahraga kita bagaimana, stresor kita bagaimana, relaksasi kita bagaimana, ya. Tapi saya tidak akan membahas itu semua karena ini butuh keterkaitan pihak ketiga, ya. Jadi lebih detail saya akan membahas satu pintu, ya, yaitu disease come from eating, ya. Jadi hari ini kita begitu banyak kecolongan, ya, yang sebenarnya kontrolnya ada di diri kita, ya. Contoh case adalah masuknya kalori, ya, yang begitu tinggi dari makanan fast food, makanan dengan tinggi gula, makanan dengan tinggi lemak, ya. Kemudian nutrisi yang tidak seimbang, di situ hanya ada protein, karbohidrat, lemak, ditambah lagi macam-macam dan lain sebagainya, esen lah, pewarna lah, pengawet lah, ya. Seratnya mana? Apalagi fitonutrien, ya, apalagi mineralnya, apalagi vitaminnya, apalagi antioksidannya, ya. Ada begitu banyak produk hewan, daging, bahkan alkohol. Bahkan ada banyak gorengan, bahkan kerupuk. Banyak orang suka kerupuk, ya. Nah, sebagian orang mengklaim saya sudah berusaha konsumsi makanan sehat, ya. Ada sayur, ya, ada buah. Tapi pertanyaannya, ya, apakah sayur buah yang kita makan sehari-hari sudah memenuhi keinginan kita? Kalau konsumsi sayur buahnya disemprot oleh pestisida, herbisida, kalau cabai yang dipakai, ya, 1 minggu sebelum panen disemprot dulu, ada bahan kimia, kemudian dijual, dimakan oleh kita, apakah ini juga masuk kategori makanan sehat? Saya bilang ini adalah penyakit yang bertahap dimasukkan oleh diri kita lewat jalan makanan. Jadi kebayang Bapak Ibu kira-kira kecolongan kita. Saya tidak membahas pola tidurnya bagaimana, saya tidak membahas olahraganya bagaimana, saya tidak membahas olahraganya, stresornya bagaimana. Saya ngebahas ini aja dulu deh, ya, yang tentu butuh komitmen yang tinggi. Oke, slide maju ke depan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hari-hari yang tanpa sadar, ya, kita meminum dengan air mineral dengan gelas plastik, ya, tanpa sadar bahwa di situ juga ada bahan kimia yang mana kalau terpapar panas terlalu lama menghasilkan xenoestrogen, dan xenoestrogen itu adalah racun, ya, penyumbang kasus gangguan hormon yang sampai saat ini sulit teratasi. Belum lagi kalau kita makan karbohidrat, ya, makanan olahan, ya, yang begitu over berlebih, ya, dengan variasi rasa macam-macam, vanila, esen, stroberi dan lain sebagainya. Belum lagi di situ ditambah dengan gorengan, atau mungkin pedagang-pedagang kita menjual dengan minyak goreng yang diulang-ulang. Semakin sering diulang, ternyata makanannya lebih gurih, lebih enak, tetapi kita tidak menyadari bahwa residu racun dalam gorengan tersebut berlipat-lipat. Belum lagi makanan yang kita anggap sehat, ya, yang katanya itu sayur buah, penuh dengan residu pestisida. Ya. Ini kecolongan kita berikutnya. Oke, slide. Nah, kemudian yang lainnya Bapak Ibu, yang kita bahas tadi masuk ke dalam lambung kita, ya. Ada contoh nih, ya, ada apel Washington yang warnanya merona merah, ya, dikirim dari Washington, USA sampai ke Indonesia. Nyampe Indonesia masih fresh loh. Tapi begitu dikerok, ternyata di situ ada lapisan lilinnya,
ya. Dan kita juga tidak tahu apakah itu kualitas organik, mungkin ada pestisida, herbisida. Kemudian juga bibit yang digunakan kita nggak tahu, ada GMO, genetic modified organism, atau rekayasa genetika. Kemudian kita bandingkan lagi, kita jajan bakso ya. Di dalam mangkok bakso kita ini ada apa Bapak Ibu? Ada mie kuning atau mie putih? Mie kuning, apakah bisa kuning seperti itu? Apakah pakai pewarna? Pastinya pakai pewarna ya kalau mie kuning ya. Ada saus tomat. Anda yakin saus tomat ini dibuat di mana? Anda yakin cara bikinnya ini standarisasi? Atau Anda tidak tahu, atau Anda tidak sadar bahwa cara bikin saus tomat ya, yang saya tahu di pasar Bantar Gebang itu caranya adalah dari tomat busuk, pepaya busuk, diinjek-injek. Kebayang deh. Nah, bisa awet ya, sekian tahun di botol dengan rasa yang begitu macam-macam ya, macam-macam, lebih enak tentunya dengan tambahan apa? Itu kecolongan berikutnya. Kemudian ikan ya. Hari ini ikan nggak laku, tapi tetap dijual. Kelihatan masih fresh. Pakai apa itu? Ada ayam broiler. Ayam ya, yang realistisnya adalah 6 bulan bisa siap dipotong, tapi hari ini 3 minggu siap dipotong. Dikasih apa itu? Ada hormon Bapak Ibu. Ya, nyampe pasar kadang-kadang masih sempat disuntik supaya kelihatan lebih gembung. Ya. Kemudian ada lagi ya, minuman botol cair, bisa sekian tahun awet. Kira-kira cairan ini bisa awet diapain? Ya, apakah divakum? Minuman botol divakum mungkin? Saya rasa enggak. Yang pasti ada pengawetnya. Nah, ini semua masuk ke dalam tubuh kita setiap hari. Ada pewarna mungkin di situ, ya. Macam-macam. Bisa dibayangkan akumulasi racunnya seperti apa. Kira-kira bahaya enggak? Pada saat makan 1 tahun, 2 tahun mungkin enggak apa-apa. Tapi akumulasi racunnya harus kita pikirkan. Ya. Semua makanan ini kalau dikemas ya, kadang-kala ada tulisan BP POM, lolos uji BP POM ya. Tapi BP POM tidak pernah menyampaikan residu yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Secara uji kelayakan dimakan is oke, gak ada masalah. Kira-kira setuju dengan pendapat saya? Oke, slide. Nah, Bapak Ibu ya, itu adalah racun yang sudah ketahuan lewat ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa sih racun ini begitu kita takutin? Padahal faktanya ya, yang kena racun juga banyak, bareng-bareng toh, nggak berasa dan nggak ngefek kok buat saya. Ya, sampai sekarang is oke aja. Ya. Tapi kita nggak sadar Bapak Ibu bahwa toksin atau racun ini ya, akumulasinya masuk ke dalam tubuh kita dan ini berpotensi mengubah ya ikatan protein. Terlalu dalam saya ngomong ikatan protein. Saya bahas aja deh, mengubah sel ya di dalam tubuh kita ya, ini berubah. Kalau sel di dalam tubuh kita ini berubah lebih baik, is oke. Taruhlah hidung kita yang tadinya nggak mancung jadi lebih mancung, saya senang sekali. Tapi yang jadi masalahnya bukan begitu. Ya, yang tadinya tubuh kita, sel tubuh kita normal menjadi tidak normal. Ini yang jadi problem. Ini adalah side effect dari racun-racun ini dalam jumlah akumulasi. Nah, sel ini akan membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem. Nah, bisa dibayangkan sel ini yang tadinya berfungsi ya, baik, lama-lama karena sifatnya berubah karena pengaruh dari racun itu ya, lama-lama berfungsi kacau, tidak baik. Dan akhirnya sistem tubuh kita, jaringan kita, selnya yang dimulai dari sel tadi berubah tidak baik ya, bekerjanya tidak baik ya, muncullah reaksi radang, jaringannya menjadi radang ya. Ini contoh ya, contoh ada peradangan ya. Kemudian peradangannya di mana? Bisa di mana aja, di lutut lah ya, di saluran cerna lah ya, di telinga lah, di kulit lah, dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul jerawat lah ya, tiba-tiba kita batuk-batuk lah ya, dan masih banyak cerita lah yang berikutnya ya, yang tanpa kita sadari. Oke, slide ya.
Nah, Bapak Ibu, ini semua adalah kerusakan sel awalnya. Kerusakan sel ini ya makin hari makin menumpuk. Seperti yang saya bilang tadi, sel itu akan membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem di dalam tubuh kita. Nah, kerusakan sel ini kalau tidak segera diperbaiki dan terus-menerus terserang oksidasi atau radikal bebas, maka tentu saja sel ini yang membentuk jaringan tubuh kita tentu tidak bagus. Kalau jaringannya tidak bagus, organnya tidak bagus. Artinya apa? Yang terjadi, sistem dalam tubuh kita nggak bagus. Nah, kalau ini menyerang sistem imun kita, udah jelas imun kita akan turun. Jadi tidak heran muncullah penyakit-penyakit degeneratif, ya. Makin hari makin berumur, ya. Kerusakan sel tubuh kita semakin banyak, ya. Makin banyak, jaringannya makin rusak, makin banyak, makin menua, organnya makin menua, imunnya makin turun, ya. Macam-macam, bisa terbentuk autoimun di mana sel tubuhnya menyerang anggota tubuhnya sendiri, sel kanker, ya, di mana benteng imunnya sama sekali bobol, sampai sel kanker itu muncul di mana-mana, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tadinya makan sedemikian rupa tidak apa-apa, tapi makin hari metabolisme tubuh kita juga semakin lambat. Ini adalah salah satu bentuk akibat dari kerusakan sel yang membuat jaringan rusak, yang membuat sistem tubuh kita rusak. Kalau mekanisme metabolismenya sudah makin lambat, Bapak Ibu, tentu ya semua program di dalam tubuh kita ya tidak akan efektif lagi kerjanya. Ya. Oke, slide. Nah, Bapak Ibu, ya, kita bisa merubah kok, kita bisa menghindar, ya, adanya racun dari tanaman, ya, pestisida misalnya, ya, kalau tanamannya ada penuh dengan toksin dan lain sebagainya, ada pestisida, ada herbisida, tentu kita harus pikirkan bagaimana mengubah tanaman ini, mengelola tanaman ini, menanam tanaman ini tanpa ada pestisida, tanpa herbisida. Ya, kita juga bisa kok mengubah toksin dari makanan supaya toksin itu berhenti. Tapi kita harus carikan solusi makanannya. Kalau makanannya dengan ada vetsin, ada pewarna, ada pemutih, ya masih tetap kita terima, masih tetap kita makan, ya tentu tidak akan berarti apa-apa. Jadi kita harus carikan solusi. Pilihlah makanan yang baik, ya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita sudah terlanjur merasa enak. Ketika makanan hewan diproses, ya, daging diproses, lemak hewan diproses, susu diproses, keju diproses. Siapa yang gak suka keju? Ya, semuanya ini adalah makanan yang enak-enak. Dan ini makanan yang tinggi lemak. Kalau kita tidak mengubah, ya, kalau kita tidak memilih, maka ini semua akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tanamannya bermasalah, ya harus kita buat tanaman yang bagus, tanaman organik. Kalau makanannya penuh dengan toksin, ayo kita cari makanan yang baik, ya, makanan yang kalau perlu kita masak sendiri, ya. Nah, ini yang jelas-jelas terlihat di mata. Sekarang dari faktor lingkungan bagaimana, Bapak Ibu? Dari faktor lingkungan kita sendiri sulit menghindar. Bapak Ibu berdiri di pinggir jalan, di situ ada asap mobil, di situ ada asap pabrik dan lain sebagainya. Bahkan ya, kalau kita mandi pun ya, kadang-kadang kita dapat air yang penuh dengan racun, ada kaporit lah dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu toksin dari air yang kita dapatkan. Kemudian dari lingkungan sekelilingnya, kadang-kadang kita yang tinggal di sekeliling pabrik dan lain sebagainya, kita terkena imbas. Mulai dari bau, mulai dari asap, ya, asap limbah pabrik, ya, mulai dari sutet, ya, radiasi dari listrik kita, ya, belum lagi kita dari faktor gaya hidup yang kurang tidur, yang terlalu lelah, yang stres lah, ini yang jelas-jelas sulit kita hindari. Oke, slide.
Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dari hasil riset ternyata hanya 5% populasi di dunia ini yang benar-benar sehat. Ya, 5% yang benar-benar sehat. Dan ternyata sisanya adalah 75% orang yang setengah sehat alias memiliki berbagai jenis penyakit. Contoh nih, contoh ya. Tensinya sudah mulai agak-agak naik. Ketika dicek lab ya, ternyata kolesterolnya sudah di ujung ambang batas, bahkan melebihi. Ya. Contoh lagi, berat badannya sudah overweight dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Contoh lagi, gula darahnya sudah kecenderungan mulai naik. Walaupun belum benar-benar dinyatakan sebagai sakit. Ya, ini pada kasus setengah sehat. Dan ini terjadi pada 3/4 penduduk di dunia. Ya. Dan akhirnya 20% baru teridentifikasi benar-benar sakit. Dan mereka ini rata-rata sudah dalam intervensi tindakan medis. Nah, jadi 5%, hanya 5% Bapak Ibu yang dinyatakan benar-benar dalam keadaan real sehat. Sisanya 75% dalam keadaan setengah sehat alias memiliki berbagai jenis bibit penyakit yang siap-siap akan muncul kapan aja itu. Oke, slide. Nah, 3/4 populasi kurang sehat inilah ya yang biasanya tanpa kita sadari sebenarnya sudah mulai merasakan gejala-gejala. Contoh ya. Mudah lelah. Nah, ya, perasaan dulu naik tangga aja ya sampai lantai 2, lantai 3 is okay. Tapi sekarang sudah mulai ngos-ngosan ya. Lututnya sudah mulai nyeri ya. Pinggang punggungnya sudah mulai pegal. Nafasnya tersengal-sengal ya. Makan salah sedikit, pedas sedikit sudah tidak nyaman, sudah mual dan sebagainya. Capek sedikit, bersin-bersin ya. AC-nya dingin sedikit aja itu sudah mulai bersin-bersin ya. Cuacanya berubah dari panas ke hujan aja udah langsung rasanya kok tenggorokan saya udah gak enak, ada radang tenggorokan ya. Nyampe rumah istirahat kok padahal udah istirahat ini kok rasanya kepala gak enak, tidur pun susah ya. Dan macam-macam ya. Dicek dadanya, tensinya is okay, tapi kok perasaan dadanya gak enak. Terus kadang-kadang kok lupa ya, tadi saya apa ya, naruh pensil di mana, lupa, naruh kacamata di mana ya. Nah, kadang-kadang ya, bahkan sering ya, konsentrasinya susah, perasaan gampang ngeblank. Nah, ini adalah salah satu kejadian-kejadian yang biasanya kita abaikan. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda dari kondisi yang kurang sehat tadi. Dan ini ternyata banyak diabaikan oleh 3/4 populasi manusia di dunia saat ini. Oke, slide. Bapak Ibu, kurang sehat ya, berarti bibit penyakitnya ini sudah ada di dalam tubuh kita, tinggal kapan muncul. Kalau dicek lab, trigliseridnya mungkin masih dalam ambang batas ya, masih sekitar 200-an. Tapi 200-annya mepet, ini udah batas maksimal. Bahkan sudah mulai naik. Is okay, gak ada keluhan. Tapi sebenarnya di atas 200 ini sudah warning sekali. Kemudian LDL-nya sudah diambang batas 130, bahkan lebih 159 misalnya. Ini sudah di batas loh, di batas. Jadi triggernya tinggal sedikit lagi lompat langsung naik ini. Gula darah, ya, tensi yang biasanya kalau kita capek mentok pun itu 120 sudah. Ini lagi santai aja udah 125, udah 127, udah 130. Nah, ternyata rata-rata ya, di antara 5 pria ada 1 orang yang memiliki case ini. Ternyata di antara 6 wanita ada 1 orang wanita yang memiliki case ini.
Nah, jadi di kisaran seperti inilah ya kondisi mayoritas masyarakat kita. Nah, oke, slide. Bapak Ibu ya, belum lagi makanan kita yang sehari-hari, buah dan buah-buahan, buah dan sayur-sayuran yang sudah diproses. Ada bahan kimia sintetis di situ. Ada toksik dari hewan. Kok toksik dari hewan? Iya. Hewannya disuntik hormon, ya. Kemudian diproses dengan pemasakan yang berlebihan, ya. Kemudian bahan kimia sintetis, ya, ada tambahan, ya, pewarna dan sebagainya. Sayuran, ada proses-proses kimiawi, ya, ada penambahan-penambahan pengawet sehingga sayuran dan buah-buahan ini kelihatan lebih fresh dan kelihatan lebih segar. Oke, slide. Nah, Bapak Ibu, cara yang paling mudah kira-kira bagaimana? Cara yang paling mudah adalah tentu saya menyarankan cara yang alami, ya, cara yang elegan, yaitu dengan mengubah pola makan kita sehari-hari. Ya, dengan Melilia Me Detox, ya, Bapak Ibu akan diberikan satu ilustrasi, ya, gimana mengubah pola makan kita dengan sayur buah organik. Dan tentu saja ini adalah cara yang soft, cara yang tidak menderita. Kenapa saya katakan demikian? Dalam kondisi santai, rileks, Anda tetap makan dan mendapatkan makanan yang memiliki cita rasa yang lebih enak dan juga kondisi yang maksimal, sehingga tubuh kita bukan hanya membuat recovery tapi juga membuat regenerasi sel dan juga mendetoksifikasi. Slide. Nah, ada perbedaan, ya, melakukan detox dengan pola memberikan makanan yang alami dengan detox kita bandingkan dengan nutrisi yang sintetis. Contoh, ya, dengan makanan yang asli, ya, seperti yang dilakukan oleh Melilea, di mana di situ adalah ada bahan-bahan yang alami. Sementara yang sintetis, ya, ada bahan-bahan yang sengaja diberikan untuk merangsang laksansia, merangsang supaya kita menahan nafsu makan, ya. Nah, cara yang lebih alami adalah dengan diberikan makanan yang benar-benar murni hasil alami, seperti yang terdapat di dalam Greenfield organik, yang terdapat di dalam apple juice organik Melilea, dan juga seperti yang terdapat di dalam soya Melilea. Makanan-makanan ini mengandung fitonutrien, ya, dibandingkan dengan makanan-makanan yang sintetis tadi, ada pengawet, pewarna, ini mengandung bahan-bahan yang justru tidak memberikan fitonutrien, tapi justru akan menambahkan bahan-bahan sintetis. Slide. Nah, slide lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya, makanan alami adalah yang terbaik. Karena di dalam makanan alami, ya, di situ ada kandungan zat fitonutrien. Oke, slide lagi. Fitonutrien inilah, ya, yang nanti akan memberikan nutrisi sebagai obat di dalam makanan. Ya, makanan alami ini bukan hanya mengandung fitonutrien saja, tapi juga mengandung serat pangan, mengandung enzim, mengandung trace element, ya, basic element, ya, yang mengandung vitamin dan mineral, ya. Dan ini, ya, seperti yang dikemas oleh Melilea Organic Functional, Greenfield Organic, soya bean, apple juice akan menggantikan pola makan sehari-hari untuk tujuan terbaik. Slide. Bapak Ibu, 3 manfaat makanan alami adalah: 1, ketika makanan ini masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memberikan nutrisi sekaligus sebagai anti-aging. Anti-aging itu apa sih? Anti penuaan, anti radikal bebas, menetralisir racun. Nah, kandungan fitonutrien, ya, juga akan membantu, ya, sebagai kandungan obat, seperti menetralisir, memotong rantai peradangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Bahkan makanan alami juga mengandung anti cancer. Nah, bisa dibayangkan. Ini perbedaannya. Slide. Nah, berikutnya dari American di Institute
dari American Institute menyatakan bahwa mengkonsumsi 30 gram serat per hari, ya, maka akan membantu membuat saluran cerna kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Nah, sumber-sumber serat ini, Bapak Ibu, 2/3-nya adalah dari keseluruhan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ya. Dan jika diberikan dalam porsi yang mencukupi, ya, makanan yang alami termasuk serat ini bukan hanya membantu nutrisi sehari-hari, tapi juga akan membantu menetralisir racun, anti kanker, anti peradangan, dan targetnya adalah untuk perbaikan sel, termasuk juga maintenance tubuh. Oke, slide. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat, ada anti aging, ya. Di dalam fitonutrien yang di dalam makanan alami itu, ya, ada anti aging, anti penuaan. Anti penuaan ini ada bermakna luas, bisa sebagai anti radikal bebas. Di dalam makanan sehari-hari kita bisa temukan pada lycopene, ya, pada isoflavon, ya, pada asam ascorbat, ya, dan masih banyak lagi, ya. Ada beberapa elemen yang lainnya seperti mikronutrisi yang lainnya, vitamin C, vitamin E, B kompleks, dan sebagainya. Dan ini, ya, dalam mie detox, di dalam greenfield organik, di dalam soya bean, di dalam apple juice, semuanya ada, ya. Jadi jangan khawatir. Slide. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, kalau sebuah pohon, kita buat ilustrasi, bagaimana sih pohon ini, bagaimana sih tubuh kita ini bisa tahan terhadap penyakit. Maka tentu saja, ya, kita harus merawat pohon ini bukan hanya dari segi nutrisinya, bukan hanya dari segi sinar mataharinya, ya. Nah, pola tanam yang bagus justru akan menghasilkan kadangkala hasil yang salah kaprah. Pemberian pupuk kimia justru akan menambahkan residu pada tanaman itu. Kemudian rekayasa genetika justru akan menambah pemicu nutrisi yang tidak bagus untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kalau ibarat tubuh kita ini, ya, kita berikan nutrisi yang tidak baik, ya, kemudian ada bahan kimia, ada rekayasa genetika, dan lain sebagainya, tentu saja jangka panjangnya tubuh kita akan semakin cepat menua, cepat rusak. Nah, Bapak Ibu, ya, ibarat pohon, tubuh kita ini butuhnya bukan hanya karbohidrat, protein, mineral, lemak, ya, tapi juga lebih dari itu. Ada fitonutrien, ya, ada antioksidan, ada vitamin D dari sinar matahari. Jadi bagaimana kita menjaga pohon ini? Bagaimana menjaga tubuh kita ini? Bagaimana kita menjaga imun kita sehari-hari ini? Oke, slide. Nah, pola makan yang sehat, ya, melibatkan banyak hal, ya, bukan hanya memilih karbohidrat, bukan hanya memilih protein, bukan hanya memilih lemak, ya, tapi Bapak Ibu lebih kepada keseimbangan nutrisi. Dan harus diingat, di dalam makanan kita itu ada komponen obat loh. Apa sih itu? Yaitu fitonutrien. Fitonutrien ini yang nantinya membantu Bapak Ibu, ya, menekan gula darah, membantu menetralisir radikal bebas, menekan agent kanker, dan lain sebagainya. Dalam berbagai tanaman dalam bentuk warna ungu misalnya, ada fitonutrien anthocyanin, ya, ada catechin, ya, dimana sangat bagus untuk sistem persarapan, ya, sistem otak, bahkan menghentikan angiotensin, bahkan menghentikan jalur pembuatan pembuluh darah pada kanker. Kemudian fitonutrien seperti klorofil, ya,
Zat hijau daun ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, bukan hanya bermakna sebagai klorofil saja, tetapi juga sebagai satu antioksidan membantu meningkatkan metabolisme. Pada lobak, pada jamur ada alesin dan lain sebagainya, bisa membantu membuat kelenturan dalam sendi. Kemudian ada likopin ya, kemudian ada lutein, beta karotin ya, sangat bagus untuk kesehatan pembuluh darah dan kesehatan mata. Ini adalah salah satu contoh fitonutrien. Semakin banyak variasi warna di dalam makanan kita, tentu warna ini mewakili fitonutrien, kandungan obat dalam makanan. Pertanyaannya, apakah Anda dapatkan dalam makanan sehari-hari? Saya rasa tidak. Saya rasa sulit. Tapi dengan pola konsumsi organic lifestyle Melalea, apalagi ya dilakukan dengan mie detox, ya tentu ini akan menghasilkan satu progres perbaikan sel tubuh, bahkan proses perbaikan penyakit. Ya, oke, slide. Bapak Ibu ya, seperti yang saya bilang tadi ya, warna hijau ya itu bermakna apa? Warna ungu bermakna apa? Warna merah, warna oranye itu bermakna apa? Ya, masing-masing ya, warna emas itu bermakna apa? Ini adalah karakteristik warna dalam makanan yang harusnya kita dapat setiap kali kita makan. Di dalam komposisi warna-warna ini mengandung satu zat obat dalam makanan kita, ya, yaitu fitonutrien. Ya. Merah berarti leukopin, oranye berarti beta karotin, hijau berarti klorofil ya, ungu astaxanthin ya, warna emas, oh itu anti kansernya luar biasa tuh ya, untuk melancarkan pembuluh darah. Warna ungu ya, menekan kejadian kanker ya. Warna hijau juga ya, kemudian kesehatan jantung bisa dibantu dengan warna beta karotin, termasuk juga kesehatan mata. Hampir semua komposisi item yang di dalam Greenfield Organic Apple Juice maupun di Greenfield di soya Melalea itu mengandung karakteristik warna yang mengandung fitonutrien, obat dalam makanan. Oke, slide. Nah, fitonutrien ini dalam bahasa kerennya adalah bahan kimia atau phytochemical, bahan kimia yang diproduksi oleh tumbuhan, sengaja diciptakan oleh Tuhan ya, untuk diberikan dalam makanan untuk membentengi kita dari penyakit ya, dari kerusakan tubuh. Dan ini akan diserap oleh tubuh kita. Bahkan ya, fitonutrien ini ya bisa terdapat di akar pohon ya, di batangnya, di daunnya, di bunganya. Nah, karena itulah kita butuh makanan dengan kualitas bukan hanya organik, bukan hanya raw food, bukan hanya item yang mencukupi, tapi juga whole food. Kenapa? Karena di akar, batang, pohon, daun, ini semuanya ada bagian-bagian yang mengandung kandungan obat dalam makanan atau fitonutrien atau phytochemical. Slide. Nah, Bapak Ibu, nutrisi biasanya hanya sanggup untuk membuat sel itu bekerja, tapi tidak bisa untuk mencegah kerusakan. Tetapi fitonutrisi ini atau kandungan obat dalam makanan ini ya akan membantu nutrisi bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk mencegah kerusakan sel, tapi juga untuk memperbaiki kerusakan sel. Nah, sehari-hari ada 16 miliar kerusakan sel kita. Nah, pertanyaannya, perbaikan selnya kapan? Kalau makanannya cuma daging, cuma lemak, cuma yang enak-enak, cuma yang goreng-gorengan, terus gimana dong? Fitonutrisinya ada di sayur buah padahal. Dapat dari mana? Terus kapan perbaikan selnya? 16 miliar loh per hari kerusakannya. Ya, itu data dari Dr. Sultan Bajri. Ya. Nah, saya pernah baca bukunya. Oke, belum lagi data-data yang lainnya. Slide. Nah, nutrisi tumbuhan adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Jadi bukan hanya kolesterol, bukan hanya lemak, bukan hanya protein, tapi kita juga butuh materi yang lain. Kita butuh mineral, kita juga butuh ya
asam amino esensial, ya. Dan lebih penting lagi kita juga butuh obat dalam makanan, kandungan obat dalam makanan, ya, bukan obat kimia, ya. Warna merah itu mengandung fitonutrien, ya, dan lain sebagainya, ya kan. Bisa kembali slide lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini begitu banyak orang yang tanpa karakteristik keturunan dengan suatu penyakit, tapi ternyata menjadi berubah menjadi orang yang memiliki genetika yang memiliki penyakit. Dulu diindikasikan seorang ibu yang menderita diabetes maka akan menurunkan genetika ke anak laki-laki diabetes. Tapi hari ini ternyata itu sudah tidak berlaku. Karena ternyata yang tadinya nggak ada keturunan diabetes pun akhirnya anaknya bisa kena diabetes. Kenapa bisa begitu? Ini semua terjadi karena kesehatan gen kita sudah bermasalah. Ya, gen kita ini sudah terkena racun, sudah berubah, sudah modifikasi. Modifikasinya tidak bagus, tapi menjadi rusak. Sehingga apa yang terjadi, yang tadinya tidak berpotensi kena diabetes, sekarang menjadi lebih mudah kena diabetes. Yang tadinya tidak berpotensi kena hipertensi, sekarang lebih mudah kena hipertensi. Yang tadinya nggak ada potensi cancer, ternyata potensi cancernya banyak sekali. Ya, nah ini contoh. Ini adalah kerusakan genetik akibat proses-proses racun dan toksin tadi. Slide. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara siklus tubuh kita, ya, sebenarnya ada harapan. Saya katakan harapan untuk perbaikan. Sel penyerapan usus kita 3 hari sekali akan melakukan regenerasi. Sel jantung kita, ya, ternyata dia beregenerasi di kisaran 20 tahun sekali. Sel pada liver akan beregenerasi pada 5 bulan. Sel darah akan beregenerasi pada kisaran 3 bulan. Kecuali sel saraf. Ketika sel saraf sudah mulai terdapat kerusakan, maka golden period-nya tidak tercapai, maka dia tidak akan bisa recovery. Nah, pertanyaannya, ketika sel penyerapan kita bisa beregenerasi 3 hari sekali, ya, regenerasinya pakai nutrisi apa? Kalau nutrisinya hanya pakai lemak, regenerasinya jadi apa? Kalau nutrisinya hanya pakai protein, jadi apa nanti selnya? Sel jantung kita 20 tahun sekali akan regenerasi. Nah, pertanyaannya, selama 20 tahun ini, ya, untuk membuat regenerasi yang kita berikan apa? Obat-obatan, racun, ya, fried chicken, gorengan, nah, apalagi fast food. Apakah seperti itu? Jadi sel hati kita setiap 5 bulan akan regenerasi. Tapi pertanyaannya, selama 5 bulan ini, ya, bahan baku untuk regenerasi ke depan ini apa? Yang dipakai apa? Wong faktanya tiap hari kita minum alkohol, faktanya per hari kita minum vodka, faktanya tiap hari kita makan makanan yang penuh dengan bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, terus 5 bulan ke depan regenerasi seperti apa? Regenerasi ini jelas-jelas membutuhkan nutrisi kok. Nah, jadi Bapak Ibu, siklus metabolisme pada tubuh manusia itu tidak sama. Semua tergantung usia, ya, termasuk juga pola makan, termasuk juga kontrol dari hidup kita, stres kita, genetika kita, bahkan kondisi sel tubuh kita itu sendiri. Oke, slide. Nah, jadi perlu nggak sih kita merepair tubuh kita? Perlu nggak sih kita itu memperbaiki tubuh kita? Gimana sih Pak tanda-tandanya kalau saya harus repair tubuh kita ini? Gimana sih? Kalau Bapak Ibu merasa gampang lelah, ya, sepertinya Bapak harus melakukan Midetok. Kalau kita BAB-nya aja udah susah, ya, kayaknya kita harus mencoba Midetok. Kalau jerawat di muka kita ini makin hari makin banyak, kita harus Midetok. Mereka yang kurang tidur, Midetok, karena kerusakan selnya pasti banyak. Apalagi mereka yang merokok, minum alkohol, ya, atau bahkan mereka yang tidak nafsu makan aja nggak mau. Lah terus gimana?
Ya, mereka yang begitu banyak stresor, pasti itu butuh mie detox. Oke, slide. Nah, mie detox cocok untuk semua karena memang dibutuhkan bagi mereka yang sibuk, mereka yang stres, mereka yang sering makan di luar, ya, bagi mereka yang ingin maintenance tubuhnya untuk kesehatan sehari-hari, menjaga imunnya, bagi mereka yang ingin kulitnya cantik. Anda harus lakukan mie detox. Slide. Nah, mie detox lakukanlah dengan rutin. Kenapa demikian? Semakin Anda rutin, karena tiap hari kita ini terpapar racun Bapak Ibu. Ketika kita detox, kita mengeluarkan racun, habis detox, kita butuh maintenance. Maintenance bukan berarti kita nggak dapat racun. Kita berdiri di depan aja udah kena asap mobil, ya. Teman kita merokok, kita udah terpapar kena rokok, ya. Artinya kita butuh membersihkan tubuh kita itu dengan rutin. Bapak Ibu bisa lakukan sebulan sekali. Jika Anda sanggup 3 hari, is okay, ya, lumayan 3 hari bisa membersihkan tubuh. Jika Anda bisa melakukan 5 hari, lumayan, bahkan bisa membakar lemak. Jika Anda bisa melakukan mie detox 7 hari, wah, lebih hebat lagi, ya. Tentu kesehatan Anda sangat optimal. Jika Anda bisa melakukan 9 hari, wow, hasil akhirnya adalah Bapak Ibu lebih fresh, ya, luar dalam mungkin. Kenapa saya katakan luar dalam? Kalau tubuhnya fresh, psikologinya juga fresh loh. Nah, kita bisa persiapkan program mie detox itu, ya, dengan pola 3 hari, 5 hari, 7 hari, senyamannya, ya. Tapi tolong lakukanlah dengan rutin, dengan frekuensi yang bagus, ya, sebulan sekali, ya. Dan tentu saja setelah mie detox tentu harus di maintenance, ya. Tentu harus ada maintenance. Oke, slide. Nah, bagaimana kita melakukan mie detox dengan easy, dengan santai, dengan nyaman, ya, ya. Jadi kita bisa memilih makanan-makanan seperti sayur, buah, ya, makanan yang diproses ringan, contohnya dikukus, ya, atau dibuat salad, ya. Nah, kemudian kita shake, kita tambahkan dengan porsi nge-shake Melilia 3 in 1, ya. Dan tentu saja saran saya adalah hindari makanan-makanan yang sudah diproses sedemikian rupa seperti kalengan, makanan kalengan, gorengan, bakar-bakaran, alkohol, kopi, ya. Dan ini adalah tentu saja harus dihindari. Oke, slide. Nah, mie detox, ya, harus diingat ada beberapa hal yang harus ditekankan. Minum air putih tentunya lebih banyak. Kalau biasanya minum 2 liter, tolong tambahinlah 2,5 liter. Kalau yang sudah biasa 2,5 liter, bisa di-upgrade ke 3 liter. Kenapa? Dengan banyak minum air, maka proses pembuangan racun pun akan semakin mudah. Ya, hindari asupan karbohidrat yang berlebihan. Kenapa? Kalau karbohidratnya berlebihan, kadar gulanya berlebihan. Kalau kadar gulanya berlebihan, ya, imbasnya bukan hanya ke gula darah, tapi juga ke pH tubuh. Kalau pH tubuhnya menjadi lebih asam, sistem tubuh kita menjadi, termasuk imun kita, menjadi tidak bagus. Ya, nah, kontrollah pola makannya, asupan makanannya. Jadi bukan berarti dengan mie detox, ya, kita makan sayur buah, kemudian kita memilih buah seenaknya saja, ya, ada durian dimakan, ada semangka dimakan, ya. Tentu dipilih yang memiliki kalori lebih rendah, ya, gula lebih rendah. Olahraga tetap kita lakukan ringan saja dan harus fokus. Kenapa? Kalau tidak fokus, nanti ada teman yang nawarin, aduh, gagal deh program, ya. Dan tolong dibantu dengan istirahat yang cukup dan berkomitmenlah, karena dengan berkomitmen kita bisa bertahan, ya. Apalagi mie detoxnya bareng-bareng, ya. Oke, slide. Nah, contoh-contoh variasi mie detox, ya, contoh, ya, kita bisa lakukan di 3 hari pertama, ya, kemudian kita lanjut ke 5 hari yang sanggup, atau 7 hari yang sanggup, atau 9 hari yang sanggup, ya. Contoh-contoh variasinya adalah makan pagi kita nge-shake, ya, kemudian kita kombinasi dengan buah segar, atau mungkin dengan kukusan sayuran, ya.
kemudian di pertengahan makan pagi dan makan siang ada break, ada snack time ya. Snack time-nya kita bisa gantikan dengan nge-shake Melilia 3-in-1. Makan siangnya kita bisa pakai sup jagung ya, ditambah dengan nge-shake Melilia 3-in-1 ya, atau dengan variasi yang lain dengan buah segar ya. Kemudian ada break time lagi, yaitu di kisaran jam 3 jam 4 kita bisa nge-shake Melilia 3-in-1. Dan makan malamnya kita bisa buat variasi sayur buah lagi ya, mungkin dengan salad ya, mungkin dengan buah potong ya, dan ditambah dengan nge-shake Melilia 3-in-1 ya. Ini salah satu variasi saja sebagai gambarannya. Oke, slide. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pun bisa mendapatkan resep-resep mudah ya dari mie detox ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa minta resepnya langsung di chat listing yang ada di situ ke Mbak Feni atau teman-teman yang lainnya ya. Halo Mbak, siap-siap ya. Ya, Anda bisa minta itu nanti ya, makanan sehat ya untuk program mie detox atau variasi snack time, break time ya. Oke, ya. Nice Bapak Ibu. Oke, slide. Nah, detox 3 hari ya bermakna membersihkan toksin dalam tubuh. Ya. Nah, detox 5 hari ya bisa membakar lemak. Detox 7 hari akan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apalagi Bapak Ibu sanggup sampai 9 hari. Ya, dampaknya adalah kalau ini dilakukan rutin, awet muda loh. Ya, tahu kan maksud saya awet muda, dan imbasnya adalah sampai ke kulit. Ya, kulitnya lebih fresh, lebih segar. Ya, oke slide. Nah, apa sih yang terjadi fase-fase dalam mie detox? Ya, pertama adalah proses pembaharuan sel. Ya, pembaharuan sel ini akan menjadi semakin cepat. Ya, yang tadinya lambat, ya prosesnya akan semakin cepat. Kemudian memperbaiki kerja organ-organ tubuh, mulai dari saluran cerna, ya, mulai dari saluran ginjal, mulai dari peredaran darah, ya, dan sistem-sistem peredaran yang lainnya. Dan yang lainnya adalah dengan mie detox ini bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau metabolisme tubuhnya optimal Bapak Ibu, ya, bukan hanya perbaikan sel yang akan menjadi imbasnya, tapi juga adalah imunitas yang benar-benar kita butuhkan saat ini loh, pada saat pandemi COVID. Ya, setuju? Slide. Nah, ibarat rumah ya, kita punya rumah baru, ya. Jadi rumah aja itu tiap hari disapu Bapak Ibu. Berapa bulan sekali mungkin dicat, ya. Berapa bulan sekali ada kebocoran kita perbaiki. Dengan pola mie detox inilah kita memperbaiki badan kita ini, rumah kita ini, ya. Nah, tentu saja maintenance juga dilakukan, ya. Maintenance rutin, nyapu rumah tiap hari, ngepel tiap hari, ya. Nah, detoxnya pun kalau perlu kita buat rutin. Nah, kita bisa bayangkan rumah kita, badan kita akan menjadi lebih fresh, ya, lebih baru, lebih energik. Umur boleh bertambah, tapi usia tetap kelihatan lebih muda dong, ya. Setuju? Slide. Ya, beberapa hal yang harus saya sampaikan pada fase mie detox. Ada fase pembersihan, ya, di mana fase pembersihan ini ada semacam reaksi tidak nyaman, mungkin agak pusing, mungkin agak mual, agak ngilu, ya. Sebenarnya ini adalah fase pengeluaran racun di sini, ya. Kencing lebih banyak, keringat lebih banyak, bahkan bersin-bersin. Tapi ini tidak berjalan lama. Dan ini berikutnya adalah menuju ke fase perbaikan. Selanjutnya setelah fase perbaikan, maka fase perbaikan sel, ya. Ketika fase perbaikan sel ini terjadi, maka terjadilah proses kesembuhan, ya. Dan tentu case-nya adalah tidak sama, karena berat ringan kasus orang itu tidak sama. Jadi butuh waktunya pun tidak sama. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang agak lama, ya, proses tubuhnya tolong dimaklumi, karena tubuh kita tidak sama loh, ya. Laki-laki dan perempuan aja udah tidak sama. Si A si B tidak sama juga. Apalagi faktor keturunan kita macam-macam. Orang tua kita, orang tua si A, saya tidak tahu menurunkan genetika yang bagaimana. Oke, slide. Nah,
harus saya pertegas di sini. Reaksi pada saat mie detox dengan efek samping. Nah, efek samping, contoh ya, efek samping obat-obatan, ya. Semua orang akan merasakan hal yang sama. Kalau diteruskan, kondisinya akan semakin buruk, ya. Nah, tetapi kalau proses pengembalian kesehatan seperti yang terjadi pada mie detox, ini gejala di awalnya saja, ya, perlahan-lahan rasa tidak nyaman lama-lama akan hilang. Jadi misalnya awalnya pusing, lama-lama juga tidak hilang. Lama-lama akan fresh, lama-lama kelihatan lebih segar. Jadi beda ya proses healing krisis untuk pengembalian kesehatan dengan proses yang terjadi pada efek samping pada kasus-kasus dengan konsumsi obat dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Jadi jangan dipikirkan reaksi healing krisis itu adalah efek samping. Harus dipertegas di sini, diperjelas. Oke, slide. Nah, ada beberapa reaksi yang muncul ya, dan kadang-kadang muncul tidak selalu sama. Bisa perut kembung ya, buang-buang air. Ini beberapa hari hilang. Mual ya. Ada beberapa kasus gatal-gatal, jerawat pada saat kita melakukan mie detox ini. Tubuh merasa nyeri, ngilu ya. Ada sedikit rasa pusing ya. Dan case ini tidak sama tiap orang ya. Dan ini pelan-pelan akan hilang. Ini adalah salah satu contoh reaksi pada mie detox atau healing crisis. Slide. Nah, kemudian juga ya, kadangkala kita kok terasa segar di malam hari, sulit tidur. Ini di fase-fase awal aja. Bagi mereka yang ada gangguan haid ya, biasanya menstruasinya sangat banyak. Bagi mereka yang ada masalah dengan saluran kencing, kadang-kala kencingnya sangat bau. Ya, bahkan dengan yang mereka yang ada masalah saluran cerna, kadang-kadang BAB-nya sangat bau. Bagi mereka yang ada masalah dengan kolesterol, pembuluh darah, kadang-kadang tensinya sedikit akan naik. Ya. Nah, ini berjalan sesaat aja. Beberapa saat lama-lama akan hilang. Ya. Oke, slide. Slide. Nah, hal-hal yang disarankan pada saat melakukan mie detox, sarannya adalah minum air putih. Minum air putih wajib banyak. Minum air putih itu wajib banyak Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Semakin banyak minum air putih, semakin banyak toksin yang akan dilarutkan lewat pembuangan urin, lewat BAB, lewat keringat, bahkan lewat dahak kadang-kadang. Ya. Nah, air putih akan mempercepat pembuangan toksin dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ya. Kemudian berikutnya, jangan lupa istirahat yang cukup. Ya. Jangan mentang-mentang melakukan mie detox saya mau begadang, enggak gitu. Targetnya adalah dengan melakukan mie detox, kemudian dibantu dengan istirahat, tentu recovery tubuh akan maksimal, perbaikan sel akan semakin cepat. Dan tetap melakukan aktivitas biasa, termasuk juga olahraga. Olahraga ringan membantu, sangat membantu untuk mengaktifkan sirkulasi darah. Dan tentu saja akan membantu relaksasi pada saat tidur. Oke, slide. Nah, Bapak Ibu ya, mie detox targetnya adalah perbaikan sel. Kalau kita bicara tentang perbaikan sel, maka kita akan bicara perbaikan sel ini seluruh tubuh. Nah, kalau perbaikan sel ini terjadi di seluruh tubuh, ya, maka targetnya adalah semua organ tubuh, Bapak Ibu. Semua sel tubuh, semua sistem jaringan tubuh, semua organ tubuh. Jadi kesannya adalah jangan heran kalau kulitnya lebih fresh. Ya, saya tidak bertanggung jawab kalau Bapak Ibu nanti rajin melakukan mie detox tanpa lebih muda 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu bukan saya ya yang tanggung jawab ya. Itu adalah rezekinya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ya berat badan ideal. Nah, tentu saja ya bagi mereka yang ingin mengidealkan berat badan, Bapak Ibu bisa lakukan dengan pola mie detox ini. Kulit akan terlihat lebih fresh, lebih cantik. Profesor Hiromisinya menyatakan bahwa mereka yang saluran cernanya bagus, sehat akan punya impact terhadap kulitnya lebih kencang, lebih fresh, ya, dan lebih energi pastinya, ya, lebih segar, lebih berenergi, dan tentu saja lebih bersemangat dan lebih positive thinking. Kenapa sih ada kaitannya dengan lebih bersemangat dengan positive thinking? Dengan melakukan mie detox Bapak Ibu akan mengkonsumsi makanan organik yang kaya zat endorfin. Zat endorfin ini ada di makanan mentah. Zat endorfin ini akan membantu relaksasi pikiran kita sehingga kita menjadi
lebih stabil dalam emosional kita, ya. Dengan mengontrol kalori, mengontrol gula akan membuat kita lebih mengontrol gelisah kita. Jadi kita lebih rileks, ya. Jadi imbasnya adalah ke penampilan bahkan emosional, ya. Jadi pikiran positif pun bisa akan muncul di sini. Slide. Nah, Bapak Ibu, tanggal 18 nanti sampai tanggal 22 kita akan melakukan mie detox baru di seluruh dunia. Para milenial, ya, di Taiwan, Malaysia, Singapura, ya, Filipina, ya, Hong Kong, kita akan share mie detox bareng. Bapak Ibu bisa lihat di foto-foto ini adalah D1 mie detox bulan kemarin, ya. Bapak Ibu ingin kira-kira tampil di sini? Ayo kita share and like dan kita kirimkan dan kita posting di Melilia Detox Program Group, ya. Slide. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat di gambar ini siapa dia? Beliau adalah Datuk Stella Chin. Beliau adalah founder Mie Detox. Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa yang bukan hanya berpikir untuk sosial saja, tapi juga bagaimana kita memikirkan tubuh kita ini lebih sehat, lebih fresh, lebih cantik, lebih awet muda, dan imbasnya adalah ke keseluruhan, ke lingkungan, keluarga, ya, dan juga ke kesehatan. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Stella Chin, ya, sudah mengilhami kita semua, dan tentu saja, ya, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk join di dalam grup ini, ya. Slide. Dan kita bisa melakukan mie detox baru, mie detox bareng, ya. Silakan masuk ke dalam grup Melilia Detox Program Indonesia dan mari bergabung di sana dan kita melakukan detox bareng. Kita akan ketemu tanggal 18 sampai tanggal 22 di event mie detox bareng. Setuju Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, akhirnya sesi saya udah selesai. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan juga saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dan sepertinya waktu saya belum boleh pergi ini, masih ada tanya jawab, ya? Betul, Dok. Oke. Waduh, ini sudah ada pertanyaan. Langsung masuk sesi tanya jawab, ya. Oke, satu pertanyaan. Pada penebalan ginjal, apakah boleh konsumsi Greenfield organik? Ya. Penebalan ginjal, ya, ini harus diperjelas dulu. Mungkin ginjalnya bengkak Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kencingnya bagaimana? Kalau kencingnya masih bagus dan tidak ada pembatasan konsumsi air, ya. Jadi penebalan ginjal bukan berarti gagal ginjal, ya. Ya, berarti tetap minum air. Kalau minum airnya masih bagus, tidak ada pembatasan, silakan konsumsi Greenfield organik, ya. Jadi kasus penebalan ginjal ini, ya, harusnya disertai dengan data yang lebih akurat lagi. Penebalan ginjalnya bagaimana, ya? Apakah pembengkakan ginjal atau penebalan ginjal murni, ya? Tapi kalau seandainya tidak ada pembatasan konsumsi air putih, tentu konsumsi GFO buat saya tidak ada masalah, ya. Dan tentu saja kasus-kasus pembengkakan ginjal, hidronefrosis, ya, kemudian kista pada ginjal, saya sering menemui case ini. Alhamdulillah hasilnya bagus, ya, dan saya sering menemukan kasus ini. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan penderita batu empedu untuk GFO berapa banyak? Batu empedu, ya, nomor satu saya minta kurangi konsumsi minyak, lemak. Ya, kalau sudah dikurangin, ya, diganti dengan makanan yang mudah dicerna, yang rendah lemak. Ya, kenapa? Empedu itu memproduksi cairan empedu, ya, gunanya untuk memecah lemak. Kalau makanannya masih banyak berlemak terus, berminyak terus, maka produksi empedunya terus-terusan. Kalau produksi empedunya melonjak banyak, maka empedu ini kan garam, maka akan pekat. Lama-lama batunya akan numpuk terus. Jadi kuncinya adalah makanan lemaknya harus di stop.
Bagaimana dengan penderita batuk empedu untuk GFO-nya lebih banyak? Untuk GFO-nya berapa banyak? Saran saya kalau bisa full day Anda makan Melalea 3-in-1 ini, tapi tentu bertahap. Ya. Kalau tadi sarannya menghindari minyak, lemak, Melalea ini sangat cocok loh. Ini sayuran semua, nggak ada lemak minyaknya. Yang ada lemak tak jenuh, itu adalah lemak yang bagus. Tapi tentu saja nggak sekaligus. Anda men-switch langsung pindah 100% ini, butuh adaptasi. Ya, jadi adaptasi. Kalau bisa 5-6 kali sehari, minum air putihnya yang banyak. Ya, jangan sekaligus ya, bertahap. Ya, seminggu dulu naikkan, dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, saran terbaik mie detox di saat pandemi. Nah, Bapak Ibu, mie detox ini kan dijalankan rutin tiap bulan. Ya, sebulan sekali. Saran saya adalah kalau belum melakukan mie detox, mulai dulu deh dengan 3 hari. Kalau sudah terbiasa nanti 3 hari, ya sudah naikkan 5 hari. Kalau sudah 5 hari, ya silakan coba sampai 9 hari. Bahkan ya di Tangerang itu ada yang 3 bulan loh full. Bahkan di Malaysia ada yang 280 hari loh full. Ya. Nah, kuncinya ya saat pandemi ini bukan mie detoxnya saja, tapi bagaimana maintenance sehari-harinya. Nah, maintenance sehari-harinya kan kita butuh imun kita ini booster terus kan, optimal terus. Saran saya adalah target Greenfield-nya 6 scoop sehari. Kombinasinya silakan. Mau soyanya 1 scoop sekali ngesik, 2 scoop sekali ngesik is okay. Jus apple-nya sekali ngesik 2-3 is okay. Tapi saya minta item terbanyak Greenfield organik sehari 6 scoop. Ya, teknisnya Bapak Ibu bisa atur. Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di chat oleh teman-teman di Nutrition Melalea. Ya, oke. Masih ada lagi? Apa waktunya sudah habis? Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu ya, apabila ada yang kurang berkenan, keterbatasan waktu dan sebagainya. Next time kita ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan. Jangan lupa jaga imun kita ya. Lakukan mie detox dengan rutin, lakukan maintenance tubuh kita minimal 6 scoop Greenfield organik sehari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.